Hello, welcome back to English class with me, Miss F. Today, we will talk about how to describe an object using verb be or to be. Hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menjelaskan suatu objek menggunakan verb be atau to be. But, the difference for today's class is that we will talk about the negative and interrogative form. Nah, tetapi yang bedanya kalau hari ini kita juga akan membahas tentang kalimat negatif dan kalimat tanya dalam mendeskripsikan suatu objek menggunakan verb be atau to be. Okay, for the first, let's start with the positive form. Ya, langsung aja kita mulai dengan kalimat positifnya. I am a police. I am a police. Aku adalah seorang polisi. Oke, yang kedua, mari kita lihat kalimat negatifnya. I am not a police. I am not a police. Aku bukan seorang polisi. Yang terakhir, kalimat tanyanya. Am I a police? Am I a police? Apakah aku seorang polisi? Mari perhatikan rumusnya. Dalam bentuk positif, kita mempunyai rumus sebagai berikut. Yang pertama, ada subject ditambah verb be atau to be ditambahkan objek. Simple bukan? Contohnya, I am a police. I am a police. I sebagai subjek, am sebagai verb be atau to be, dan a police adalah objeknya. Kemudian, dalam bentuk negatif, kita punya rumus subjek plus verb be atau to be ditambahkan not ditambahkan objek. Nah, bedanya dengan bentuk positif, kita harus menambahkan kata not setelah to be. Not sendiri itu artinya tidak, ya, atau bukan. Nah, contoh kalimatnya, I am not a police. I am not a police. Aku bukan seorang polisi. I sebagai subjek, am sebagai verb be atau to be, not itu sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah negatif, a police adalah objek. Dan yang terakhir, bentuk interrogatif atau kalimat tanya, kita mempunyai rumus sebagai berikut. Yang pertama, verb be atau to be ditambahkan subjek, ditambahkan objek, dan ditambahkan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya, am I a police? Am I a police? Apakah aku seorang polisi? Nah, yang perlu menjadi catatan adalah biasanya kan subjek dahulu ya yang digunakan. Tapi di dalam kalimat tanya ini, verb be atau to be-nya dahulu yang ditulis, baru kita tambahin subjeknya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai describing an object menggunakan verb be dalam 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, sekarang coba kalian komen di kolom komentar dan buat 3 kalimat menggunakan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya berdasarkan gambar yang Miss tampilkan. Pilih salah satu saja ya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.